Pemirsa, puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri. Mereka protes terkait informasi ratusan kades yang dianggap korupsi berjamaah. Inilah iring-iringan puluhan mobil siaga desa dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Rajakusi, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Kedatangan kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa atau AKD Bojonegoro ini untuk mengembalikan atau menitipkan mobil siaga ke kantor Kejari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait informasi yang beredar di masyarakat yang seolah-olah menghakimi para kades melakukan korupsi berjamaah atas dugaan kasus korupsi mobil siaga desa. Kami dari pihak AKD keberatan dengan muatan informasi yang menjadi konsumsi publik yang beredar di media seolah-olah hari ini 384 kades di Bojonegoro itu maling. Nah, itu kita minta kepada pihak kejaksaan, kita memohon agar informasi tentang penyidikan ini diberikan secara berimbang sehingga bahwa kami ini dipanggil masih sebagai saksi. Setibanya di kantor Kejari, 5 orang perwakilan kades diajak audiensi dengan Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Khusus Kejari Bojonegoro. Kami pada saat ini masih dalam tahap melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi belum ada tersangkanya. Jadi saya minta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terkait aksi AKD Bojonegoro ini, pihak Kejari meminta para kades untuk membawa pulang kembali mobil siaga desa. Selain karena di Kejari tidak tersedia tempat parkir yang memadai, lebih baik mobil siaga desa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Denny Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah memastikan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tapera tidak akan ditunda. Untuk memastikan pengelolaan dana bersih dari korupsi, pemerintah membentuk Komite Tapera yang bertugas untuk mengawasi penyaluran dana tersebut. Meski mendapat kritikan dari masyarakat, pemerintah tetap teguh tidak akan menunda pemotongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan dana tapera adalah tabungan bagi pekerja dan bisa diambil kembali jika pekerja yang bersangkutan membutuhkan untuk pembiayaan rumah. Pemerintah berjanji akan mengawasi ketat pengelolaan dana yang terkumpul dengan membentuk Komite Tapera. Melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa, nempatkan orang aja nggak bisa. Nah, nanti tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Ya, peraturan dari Menteri Tenaga Kerja. Kebijakan potong gaji pekerja untuk iuran tabungan perumahan rakyat mendapat kritikan dari masyarakat. Pekerja menilai pemotongan gaji sebesar 3% saat ini tidak tepat. Terlebih di saat kenaikan sejumlah tarif dasar dan situasi ekonomi yang tidak menentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pemirsa, hari ini rencananya jemaah calon haji ilegal asal Indonesia tiba di tanah air usai tertangkap menggunakan visa haji palsu saat di Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya 22 orang ini akan tiba di tanah air Minggu siang. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji muamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam perkembangan terkininya, pemerintah akan mendampingi dan memfasilitasi dengan penerjemah terhadap 37 calon jemaah haji ilegal asal Indonesia yang menjalani pemeriksaan di Arab Saudi. Mendapat informasi, mendapat notifikasi dari pihak aparat keamanan Saudi, terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasrih. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 28 Mei di mana 24 calon jamaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. Dari kasus yang pertama, 2 orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi. Sementara pada tanggal 31 Mei kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir penangkapan 37 orang, saat ini tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih bagi pelaku akan terkena hukuman Rp10.000 plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara akan dikenakan hukuman Rp50.000 plus hukuman 6 bulan penjara dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. KJRI Jeddah telah melakukan pendampingan dan menyediakan jasa penterjemah kepada para WNI atas ketiga kasus dimaksud. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menghimbau untuk seluruh WNI yang ingin berhaji agar selalu mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, antara lain berhajilah dengan tasreh. Dan pemirsa, untuk informasi terkini terkait Haji 2024, sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat malam waktu Indonesia. Suhud, seperti apa informasi terkini soal ibadah haji di sana? Intensif oleh Kejaksaan
oleh aparat Arab Saudi, sedangkan 34 lainnya masih ditahan. Ke-37 jemaah. Rekan Suhud Nur Fadli. Selamat malam Suhud. Ya, selamat petang waktu Arab Saudi, baby. Ya, seperti apa informasi terkini soal ibadah haji di sana? Silakan atas laporan Anda, Suhud. Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kantor Urusan Haji Indonesia daerah kerja Madinah, baby. Saat ini tercatat sudah 160.000 lebih jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci dari 413 kloter. Rencananya nanti, baby, jemaah haji Indonesia gelombang kedua ini akan diterbangkan dari tanah air menuju Bandara Jeddah yang selanjutnya melakukan perjalanan darat menggunakan bus selama 4 sampai dengan 5 jam perjalanan menuju kota suci Mekah terakhir pada 10 Juni mendatang. Adapun terkait status 37 WNI yang pada 1 Juni lalu terjaring razia polisi Arab Saudi, dapat saya laporkan bahwasanya 3 WNI saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh aparat kejaksaan pemerintah kerajaan Arab Saudi, sedangkan 34 lainnya sedang ditahan. Adapun terkait 2 WNI yang diduga sebagai koordinator pada penangkapan sebelumnya, saat ini juga masih diperiksa secara intensif. Baby, 37 jemaah asal Makassar yang saat ini ditahan di Madinah diduga memalsukan visa haji dengan melakukan penerbangan dari Doha, Qatar menuju ke Riyadh, selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat menuju Madinah sebelum akhirnya ditangkap di area sekitar hotel saat hendak berangkat menuju ke kota Mekah, baby. Bagi jemaah yang nekat untuk memasuki kota Mekah ataupun Armusna nanti, per 2 Juni pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan hukum yang cukup berat, di mana bagi pelaku akan disanksi 10.000 rial atau sekira 40 jutaan rupiah, ancaman kurungan 6 bulan, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Adapun bagi koordinator atau penyelenggara, ancaman hukumannya lebih berat, baby, mencapai denda 50.000 rial atau lebih dari 200 juta rupiah, kurungan penjara 6 bulan, deportasi hingga larangan memasuki Arab Saudi selama 10 tahun lamanya. Hal ini untuk memberikan efek jerah bagi mereka yang nekat tanpa visa haji ataupun tasreh surat izin memasuki kota Mekah dan Armusna untuk melaksanakan ibadah haji. Terkait kondisi jemaah haji Indonesia yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, dapat saya laporkan bahwasanya terdapat 14 jemaah haji Indonesia yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Adapun nantinya jemaah haji yang masih dirawat ini secara bertahap akan diberangkatkan ke kota Mekah sampai dengan 7 Juni mendatang. Sedangkan jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci tercatat sudah mencapai 33 orang. 14 orang berasal dari Madinah, 16 orang meninggal di Mekah, dan 2 orang meninggal di Jeddah, baby. Baik. Oleh karena itu dapat saya laporkan juga, baby, bahwasanya cuaca di Madinah saat ini cukup terik mencapai 46 derajat Celcius, sehingga bagi jemaah disarankan untuk selalu menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan dan sebisa mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan agar tidak terkena heat stroke ataupun dehidrasi, baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Suhud Nur Fadli, melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jelang puncak ibadah haji di Arafah, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dapat bantuan 100 kursi roda. Ratusan kursi roda ini nantinya akan dipergunakan oleh jemaah lansia dan beresiko tinggi risti. Dalam rangka mendukung program haji ramah lansia, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menerima kiriman 100 kursi roda dari pusat. Kiriman kursi roda ini tiba bersama kloter JKG 42 pada 31 Mei lalu.
Usai dicek kelengkapannya, 100 kursi roda tersebut langsung diberangkatkan menggunakan truk menuju Makkah untuk didistribusikan ke sektor yang membutuhkan. Kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program Haji Ramah Lansia, ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna, ya, tentunya di situ pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Dengan tambahan 100 kursi roda ini, PPIH Arab Saudi bertekad meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi jemaah lansia agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, terutama saat puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari Jeddah, Arab Saudi, Sud Nur Farli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, Polri menangkap buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Tong Duang alias Peng Nanot di Bali. Narapidana kasus pembunuhan ini mengaku sebagai warga Aceh dan membuat KTP palsu atas nama Sulaiman. Bahasa Indonesia? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Maknya mana? Telepon pembeli. Inilah video penangkapan buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Tong Duang, yang ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Chow Walit alias Peng Nanode berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chow Walit menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Selain mengamankan Chow Walit, polisi juga telah meminta keterangan 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas Chow Walit. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chow Walit Tong Duang alias Peng Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Chow Walit merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Selain kasus percobaan pembunuhan, Chow Walit juga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk penyelundupan dan kepemilikan senjata api ilegal, serta bahan peledak level militer. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.